1971 baru Bu lahir. Endang ini. Endang itu baru lahir 0 tahun 1971. Sedangkan harta itu sudah dibagi tahun 1964. Ya. Aduh, sudah banyak gugatan yang ingin menguasai tanahnya dia itu. Seakan-akan tanah itu tanah waris. Salah satunya dia digugat dengan putusan nomor 13 itu. Nomor 13 Putusan ya, nomor 13 itu mendasarkan bahwa dia melakukan pidana seakan-akan perbuatannya memasukkan akte kelahiran itu sebagai dasar membaliknamakan sertifikat itu adalah perbuatan dia. Upaya mencari keadilan terus dilakukan sosok seorang ibu, Endang Murtiningrum, yang sampai saat ini dia mempertahankan atas haknya. Meskipun dalam waktu yang tidak lama lagi dia harus tercerabut dari rumah tinggalnya. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Dia yang merasa menjadi ahli waris yang sah, ternyata tidak cukup kuat untuk bisa mempertahankan haknya. Ironinya, hal tersebut sudah berdasarkan pada putusan pengadilan, di mana pada tahun 2019 yang bersangkutan kalah dan hukum menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan hak atau tidak mempunyai hak daripada itu. Ya, di 2023 sampai saat ini yang bersangkutan masih memperjuangkan atas haknya, meminta keadilan, meminta perlindungan, dan kalau tidak salah surat telah dilayangkan untuk mendapatkan dan meminta perlindungan hukum dan keadilan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam. Tentu hal ini dilakukan atas dasar keyakinan dia atas hak tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk lebih jelasnya, kita akan menghubungi advokat yang mendampingi Ibu Endang Murtiningrum. Kita tanya-tanya sebenarnya apa sih dan bagaimana kejadiannya. Kita coba menghubungi yang bersangkutan. Halo. Selamat sore abangku. Selamat sore. Pak Eko Budiono. Siap. Bang. Abang sekarang lagi on di Axon La Official, Bang. Saya mau tanya-tanya ini. Ya, gimana, Mas? Soal kasus yang lagi viral ini. Ini kliennya abang ini, Ibu Endang Murtiningrum ini harus dipaksa tanda kutip tercerabut dari akarnya, tercerabut dari rumahnya sendiri, yang rumah tersebut adalah merupakan peninggalan daripada orang tuanya, tetapi hukum menyatakan sebaliknya. Bang mau tanya ini, biar ini menjadi satu wawasan dan pengetahuan dan mungkin bisa saja menjadi cara untuk mencari keadilan terhadap kliennya abang. Ceritakan yang sejujur-jujurnya yang berdasarkan fakta di lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi, abang? Ini ya, perkaranya si Endang Murtiningrum ini. Iya. Si Endang ini adalah anaknya daripada Tuminah dan Mursal. Tuminah dan Mursal. Iya, Pak. Ya, Tuminah dan Mursal. Tuminah dan Mursal ini kalau kita dari atas dulu. Dari mana nih, Mas? Ini dari awal semua kita ceritakan atau gimana? Iya betul, diceritakan dari awal saja biar nanti netizen mendapatkan informasi yang utuh bahwa cerita dan alurnya agar tidak terpotong-potong. Begitu abangku. Ya. Kalau gitu kita cerita satu keluarga dulu. Ya. Keluarga dulu, Sastrorejo.
Jadi Sastrorejo disebut juga Semadi Sastromarjo bin Sastrorejo itu Ya. mempunyai anak ya. Jadi dari keluarganya si Tuminah ini punya 8 keluarga. Mempunyai 8 keluarga. Oke. Itu Sumadi, Iya. Kedah, Tukiman, Iya. Mulut, Saminten, Ngadiman, Tuminah, dan Suparmi. Nah, mereka 8 keluarga itu. Tahun 1964. 1964. 8 keluarga ini berdasarkan penetapan pengadilan nomor 203 tahun 1963 Iya. mendapat hak atas tanah yang dibagikan kepada 9 orang. Wow. Ini bukan waris ya. Jadi ini tanah berdasarkan penetapan pengadilan. Oh iya. Saya ini kan dulu. Ini netizen ini ya. Ini bukan waris. Bukan waris, tapi berdasarkan pada penetapan dari pengadilan pada tahun 1963. Begitu ya, Bangku ya? Betul. Oke. Betul. Pada tahun 1963, Tuminah dan Binti Mursad sudah dapat tanah tersebut. 1963, 1964. Klien saya Indang Multiningrum Group belum lahir, Mas. Dia lahirnya 1971. 1971 baru lahir. 1971 baru Bu lahir. Endang ini. Endang itu baru lahir 0 tahun 1971. Sedangkan harta itu sudah dibagi tahun 1964. Iya. Menikah juga di tempat di situ. Segala macam si Endang klien saya itu berdomisili di rumah tersebut. Artinya Bu Endang ini sejak lahir sudah ada pada rumah tersebut, sudah ada di rumah tersebut. Bang. Sudah berada di rumah tersebut. Setelah pada saat pernikahan segala macam, saudara-saudara ibunya yang 8 orang hadir, nggak ada masalah. Mereka itu kan satu komplek, Mas. Satu komplek, satu keluarga ya, satu rumpun lah, Bang. Satu rumpun. 1992 ayahnya meninggal, 1994 ibunya meninggal. Karena Endang itu juga merasa anaknya, dia juga nggak ngerti apa-apa kan itu pada saat itu. Iya kan, karena belum lahir juga ya. 2012 Endang mengajukan surat keterangan waris ke desa. Oke. Ya dengan desa dikeluarkan aja, nggak ada masalah apa-apa kan. Ya, proses administrasinya berjalan lancar ya, Bang? Ya biasa aja, desa RT berjalan seperti biasa, nggak ada kendala segala sesuatu. Oke. Ditanya sama desa, untuk apa surat ini? Ini suratnya, sertifikatnya Pak, ayah saya, ibu saya kan masih atas nama Tuminah dan Mursad. Mau saya balik nama Pak? Oh ya sudah. Iya. Karena kelurahan semua berpuluh-puluh tahun. Ya. Dia juga di situ kan juga mereka tidak ngerti apa-apa kan. Iya. Diterbitkanlah surat keterangan waris. Dibuatlah balik nama, sertifikat atas nama Tuminah. Ya. Dan Mursad itu menjadi atas nama dia. 2012. Timbullah masalah 2012 itu, keluarganya melaporkan si Endang ini katanya melakukan pemalsuan atas akte kelahiran. Ini yang jadi anak ya, Bang? Ya anaknya memang anaknya kan, dia tidak ngerti kan. Iya betul. Bagaimana dikatakan pemalsuan sedangkan dia adalah merupakan anak dari Tuminah tadi ya, Ibu Tuminah. Akte itu akte kelahirannya dia, jadi hanya akte kelahirannya dia aja. Diuji, ditanyakan kepada pihak pelapor. Ke catatan sipil, menurut catatan sipil tidak terregistrasi, tetapi bukan namanya Endang. Aktenya asli,
Aktenya asli, hanya saja diregistrasi tapi muncul bukan namanya Ibu Endang. Nah, namanya bukan Ibu Endang. Akta itu dibuat tahun 1984. Oh iya. Endang diproses pidana ditahan 3 bulan. Wih, gila. Akta dasar pemalsuan dan akta otentik. Disidangkan di tingkat PN, dia dibebaskan. Iya. Dengan alasan akta itu dibuat tahun 1984. Pada tahun 1984, karena Endang itu kelahiran tahun 71, usianya masih 13 tahun. Iya. 13 tahun belum ngerti apa-apa itu, Bang. Ya. Yang kedua, SD, TK, SD, SMP, SMA. Semuanya menerangkan di buku registrasinya, saksi-saksi dipanggil pada saat pidana itu. Menerangkan bahwa Endang itu anaknya Tuminah dan Mursyad. Artinya pembuatan akta tahun 84 itu sejak kecil dia tidak tahu kan? Iya. Ya, sudah dia proses pidananya dia sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, dia dibebaskan, putusannya adalah onslah. Putusannya onslah. Oke. Putusannya onslah. Sudah banyak gugatan yang ingin menguasai tanahnya dia itu. Seakan-akan tanah itu tanah waris. Salah satunya dia digugat dengan putusan nomor 13 itu. Nomor 13. Putusan nomor 13 itu mendasarkan bahwa dia melakukan pidana seakan-akan perbuatannya memasukkan akte kelahiran itu sebagai dasar membaliknamakan sertifikat itu adalah perbuatan dia. Padahal kan putusan pengadilan di tingkat kasasi itu onslah, kan bukan berarti maknanya adalah tindak pidana, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, di dalam putusan itu disebutkan bahwa itu bukan perbuatan dia. Untuk menyelesaikan itu agar para pihak menghadap ke hakim perdata, itu sudah jelas di dalam putusan. Oke. Nah, disidangkanlah di putusan 13 itu. Di putusan 13 itu si Endang itu kalah di tingkat PN, dikuatkan di tingkat banding, dikuatkan di tingkat kasasi, dikuatkan di tingkat PK. Ya sudah kalah. Iya. Berarti dasarnya hanya persoalan dari akte kelahiran yang secara registrasi yang tidak terdaftar itu ada, Bang. Ya, dasarnya itu aja dasarnya. Untuk matahkan aktenya dia itu, haknya dia mau diambil. Waduh, gila ya. Pada saat akan melakukan eksekusi, amaning berjalan sudah mulai timbul masalah. Ternyata Tuhan berpihak kepada si Endang itu. Oke, apa ini indikatornya ini? Tuhan berkehendak dan berpihak pada Endang Murtiningrum ini, Bang. Putusan dia di dalam 31 itu. Oke. Di dalam amar putusannya, poin 10, menyatakan sertifikat hak milik nomor 2139 yang atas nama Endang itu. Luasnya adalah 722. 722. Luasnya 722. 722 meter persegi. Oke. Di putusannya nomor 13 menghukum tergugat satu dan para tergugat termasuk Endang itu, siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas 772 meter persegi. Oh, ini udah beda konteks nih, Bang. Objeknya udah dalam konteks ini jelas nih. Beda. Yang atas dia menyatakan 722, yang bawah dia menyatakan 772. Ya. Kalau tidak dilihat secara teliti memang nggak terlihat itu, karena kan hampir sama. Iya. Perbatasannya juga salah pula. Sebelah utara rumah dinas Dolok, sebelah selatan Jalan Raya MT Haryono, sebelah barat Jalan Raya Kilisuki, sebelah timur tanah almarhum Mursyad. Fakta di lapangan sebelah timur berbatasan dengan tanah Sukanah. Jadi mana yang mau diputuskan
pihak pengadilan untuk melakukan eksekusi itu. Luasnya juga beda, batasnya juga beda. Yang lucunya lagi, permohonan dari pemohon para penggugat itu dari awal sampai akhir menyebutkan luas tanahnya 722 yang disebutkan. berbatasan dengan tanah Mursat. Jadi sangat berbeda sekali dengan Fakta di yang lapangan. ada di lapangan. Oke. Dan itu yang abang perjuangkan ya? Karena itu kita memperjuangkan mati-matian itu. Kita itu tidak mau melawan pengadilan. Oke. Kita menghormati putusan pengadilan. Para pengacara kan jelas menghormati putusan pengadilan. Betul sekali abang. Betul. Masyarakat juga harus menghormati putusan pengadilan. Oke. Kalau di pengadilan memutuskan di dalam putusannya ada yang salah, hakim itu juga manusia. Betul. Ya harus diperbaiki dong. Ajukan gugatan baru kayak bagaimana kayak harus tegas. Ya harapan kita ya Pak Aksan juga sebagai lawyer untuk Siap. ya pengadilan memberikan keadilan lah. Yang benar-benar adil kepada mereka yang Betul. sebagai mereka sebagai rakyat kecil ya harus Betul. bela. Betul sekali. Kita Abang. bukan mau kita ke pengadilan itu kan bukan cari menang-menangan Pak. Iya. Kita kan pengadilan itu kan cari keadilan. Betul sekali bang. Betul sekali. Nah itu aja ya. Jadi masalah yang masih dilematis dan sekarang kita berupaya dari pihaknya Endang juga mengajukan beberapa bantahan-bantahan. Iya. Betul bang. Ada bantahan 1, ada bantahan 2, ada juga pihak ketiga yang masuk yang merasa memiliki hak juga mengajukan bantahan. Saya juga kirim surat kemana-mana, Endang juga kirim surat ke Presiden, ke Mahfud, Ke Menko Polhukam ya bang. ya untuk minta keadilan. Saya juga mohon petunjuk dari Mahkamah Agung fatwanya bagaimana. Betul. Abang mengajukan fatwa. Putusan demikian bisa dilaksanakan atau tidak. Iya. Apakah Memang wewenangnya di Ketua Pengadilan Kota Kediri. Seharusnya ya Ibu Ketua ya lebih bijaksana lah. Lebih bijaksana. Itu ya. Harapan abang, Ibu Ketua Pengadilan Kota Kediri bijaksana menyikapi kasus tersebut. Bijaksana lah. Betul. Karena ada kalau memang salah ya yang benar katakan benar, yang salah katakan salah kan. Oke. Bang, harapannya bang selain daripada itu bang? Ya harapan saya selain daripada itu ya perkara ini didudukkan ke posisi sebenarnya. Kalau memang klien saya salah ya sudah. Tapi kalau klien saya nggak salah, gimana? Iya betul. Saya mengeksekusi juga berapa kali, dieksekusi juga berapa kali. Iya. Saya selalu taat kok. Selama putusannya benar, di atas kertasnya benar, tertulisnya benar ya sudah kan. Begitu aja Pak. Betul sekali. Prinsipnya itu bahwa kita melaksanakan atas nama tugas profesi, sumpah profesi, tetapi juga harus objektif di dalam melihat satu fakta-faktanya. Dan saya kira sah yang abang lakukan, bahwa ketika ada dua objek yang berbeda di dalam satu putusan, maka ini yang harus meminta satu penjelasan. Ini mana yang mau digunakan? 772 atau 722? Begitu, Pak? Iya, batasnya juga berbeda. Batasnya juga berbeda. Pemahaman. Jadi di sini kita juga berteriak kepada media, kepada pers ya, supaya pakar-pakar hukum, ahli-ahli hukum itu memberikan masukan. Ya. Memberikan masukan kepada kasus perkara kita yang di dalam amar putusan itu berbeda bisa dilaksanakan atau tidak. Ya. Kita sendiri kan membutuhkan masukan dan bantuan dari pakar-pakar hukum. Iya, betul sekali, Bang. Ya, kalau bagaimana bisa nggak yang itu dilakukan kalau memang salah? Iya, Bang. Tapi kalau permohonannya mereka 722 katanya kalau permohonan tidak boleh melebihi permohonan dari pemohon dalam suatu gugatan perkara perdata. Bisa dikatakan extra petitum nih. Ultra petitum. Tidak Ya, boleh ultra petitum. melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon. Oke. Ini juga melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon. Batasnya juga tidak sama. Terus gimana putusan?
Bang, penjelasannya cukup komprehensif. Selamat berjuang. Kita juga ikut mengawal, Bang, dalam pengertian menyampaikan, menyajikan informasi secara objektif dan berimbang, dan tentu transparan, melihat masalah ini secara utuh. Mudah-mudahan apa yang Abang perjuangkan untuk hak-hak dasar daripada kliennya bisa didengar oleh ya penegak hukum, otoritas ya yang mengawal daripada kasusnya. Begitu, Bang. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, Abangku. Terima kasih. Ya. Sukses selalu. Sama-sama, Pak Eka Ya, Budiana. thank you. Terima kasih. Ya. Guys, inilah kalau bicara soal masalah tanah begitu sangat pelik. Hati-hati. Jangankan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun terakhir, puluhan tahun yang lalu, yang kita tidak tahu apa-apa, bahkan sejak kecil ada di situ. Pada tahun tertentu, pada periode tertentu, bisa saja tercerabut dari akarnya, bisa diusir dari rumah. Makanya daripada itu harus betul-betul kita cermat, harus betul-betul kita mampu untuk menerjemahkan sekaligus membuktikan atas kepemilikan dan riwayat-riwayat yang mengikuti daripada itu. Ya memang tidak ada yang tidak mungkin, tapi setidak-tidaknya kita mempunyai kesadaran, mempunyai pengetahuan terhadap cara di dalam melindungi daripada hak-hak kita. Ini yang paling terpenting. Saya Muhammad Aksunullah. Terima kasih.